Bante akan coba melanjutkan ceramah Dhamma tentang mengatasi 5 rintangan batin. Ya, mengatasi 5 rintangan batin dan cara mengatasinya. Ya, ini sudah berseri. Ya, rintangan batin dan cara mengatasinya. Bante juga sudah menjelaskan bagaimana bahwa rintangan batin itu ada 5. Ya, yang maksud di sini adalah panca niwarana. Ya, apa saja panca niwarana itu? Kamacanda, Byapada, Tinamida, dan itu benar atau tidak, percakapan seperti itu tidak akan saya ucapkan. Artinya ketika itu
tidak mengarah pada kekecewaan atau kebosanan atau penghentian. Malah mau dibilang pembicaraannya menambah kilesa. Ya, itu intinya. Nah, ketika pembicaraan yang berhubungan dengan pendukungan, dukungan berhubungan dengan penghapusan, mendukung pembebasan batin yang mengarah pada kekecewaan total, kebosanan, pemadaman, kedamaian, pengetahuan langsung, pencerahan dan nibbana, yaitu pemberitaan tentang sedikit keinginan, kepuasan, keterasingan, menjauhkan diri dari masyarakat, membangkitkan semangat, kebajikan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan, dan pandangan pembebasan. Ya, ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi pembicaraan yang tepat ya memang dijelaskan subjeknya ya, tapi dijelaskan subjeknya, tapi di sini apapun yang kita bicarakan kalau pembicaraan itu tidak menambah kekotoran batin, itu bisa dikatakan layak untuk dibicarakan subjeknya. Tapi kalau yang menambah kekotoran batin, apapun pembicaraan itu yang tidak layak. Kalau dari pembicaraan yang tepat. Ya. Jadi ada kemarin Bante juga jelaskan tentang bagaimana yang semawaca ya, yang penjelasan itu tentang di dasa kusala kamapata ya, yang ducariya, waci ducariya ya, ucapan yang tidak bajik dari sisi ucapan ya, pokoknya mengarah pada penambahan kekotoran batin apapun yang dibicarakan itu termasuk akusala. Kalau menambah ya kusala atau justru itu mengendalikan kekotoran batin, bahkan condong mengikis kekotoran batin, nah itu adalah pembicaraan yang benar. Ya, oke. Nah di sini gini, Buddha mengajarkan kita murid-muridnya bagaimana untuk bicara. Ya, bicara tentang pembicaraan yang nyambung masih dengan pembicaraan yang tepat. Nah, di sini Buddha mengajarkan bagaimana kita berbicara. Yang pertama adalah kalawadi. Kalawadi, butawadi, atawadi, dhammawadi, winayawadi, nidanawati, sapadesang pariyantawati, atasang hita. Di sini kalawadi berbicara di waktu yang tepat atau di waktu yang sesuai. Itu ada kalawadi. Lalu butawadi membicarakan kebenaran dan kebaikan. Butawadi. Atawadi berbicara manfaat sesuatu untuk masa kini dan masa depan. Yaitu atawadi. Dhammawadi berbicara yang berhubungan dengan 9 dhamma adi duniawi. Winayawadi berbicara sehubungan dengan pengendalian atau sangwara dan pelepasan, pahana, itu winayawadi. Lalu nidanawadi, pembicaraan yang harus disimpan di hati selamanya. Ya, atau mungkin seperti rahasia gitu ya. Enggak ada yang enggak boleh diceritakan. Jadi enggak semua harus diomongin mau dibilang. Ada yang memang harus disimpan. Kalau memang itu ya banyak timbul masalah. Ya. Nidanawadi. Sapa desang,
Ya, berbicara dengan perumpamaan. Pariyantawati, ada batasan dari pembicaraan. Lalu atasanghita, bersama dengan manfaat dan kesejahteraan. Ini adalah cara Buddha mengajarkan murid-muridnya untuk berbicara. Ya, kalawadi, bhutawadi, atawadi, dhammawadi, winayawadi, nidanawadi, sapadesang, pariyantawati, atasanghita. Nah, ini pastinya akan berlawanan dengan sampapalapa. Ya, sampapalapa juga prusawaca, pisunawaca bisa dikatakan, dan juga ya musawada. Nah, ini cara berbicara, ya. Artinya muatan-muatannya ya yang harus diperhatikan. Itu. Ya, jadi ini berhubungan dengan berbicara. Ya, Anda semakin jelas ini ya, banyak informasi. Nah, nanti tahu bisa praktekin apa enggak. Banyak ininya informasinya. Ya, kira-kira Anda dapat acuannya. Oke. Nah, jadi bagaimana mengatasi kamacanda? Anda sudah tahu ada 6 cara. Yang terakhir adalah pembicaraan yang tepat. Nah, selesai di sana. Ya, baru 1 chapter. Lalu ada lagi cara bagaimana mengatasi kenikmatan indrawi. Ya. Yang pertama adalah faktor jana dari keterpusatan. Ya, untuk mengatasi kamacanda, ya, faktor jana dari keterpusatan, ya. Atau ya, faktor-faktor jana, atau bisa dikatakan ekagata. Ya. Ekagata juga samadhi, kemampuan perhatian, dan juga faktor pencerahan dari perhatian penuh. Ya. Ini yang bisa mengatasi kenikmatan indrawi atau kamacanda. Ya. Di sini faktor-faktor jana juga punya peran untuk mengatasi pancaniwarana. Masing-masing punya peran masing-masing, mau dikatakan. Ya, pancaniwarana dan 5 faktor jana. Kamacanda diatasi oleh ekagata atau pemusatan pikiran. Lalu biapada oleh piti, kegiuran. Ya. Tinamida diatasi oleh vitaka, pengarahan pikiran. Udaca kukuca oleh suka. Ya. Dan wicikica itu diatasi oleh wicara. Suka itu kebahagiaan, dan wicara ini adalah mempertahankan. Artinya yang mengarahkan atau yang mempertahankan kepada objek. Ya kan? Karakter dari wicikica kan ragu. Makanya perlu dijaga oleh ketetapan hati, mau dibilang. Dengan wicara itu mempertahankan pikiran kita pada objek. Objek apapun, objek meditasi atau objek dhamma. Ya. Nah ini, jadi pancaniwarana bisa diatasi salah satunya dengan ini, dengan 5 faktor jana. Ya, sekali lagi, kamacanda diatasi oleh kagata, bantu ulang, pemusatan pikiran, biapada oleh piti, tinamida oleh vitaka, udaca kukuca oleh syuka, wicikica oleh wicara. Ya. Jadi ini bisa jadi masukan untuk Anda, tapi
Uh, Anda jangan terkonsep nanti waktu praktek ini ya. Ini kalau enggak bisa jadi repot juga waktu latihan. Setidaknya Anda ngerti apa yang harus dilakukan kira-kira. Ya, setidaknya. Kalau memang diperlukan. Oke. Nah di sini Bante ulas tentang Pancaniwarana. Ya, lebih di-refresh lah ya. Bante dari penjelasan yang lebih mungkin bisa lebih apa ya? Jadi Pancaniwarana ini adalah mereka disebut sebagai rintangan batin karena mereka sepenuhnya menutup, memotong dan menghalangi latihan pengembangan batin. Ya, yang pertama adalah kamacanda. Kamacanda menutup atau kamacanda adalah keinginan indrawi atau kesenangan indrawi, menutup dan menghalangi jalan menuju pembebasan akhir. Kamacanda muncul berdasarkan pada bentuk, suara, aroma, rasa sentuhan, dan buah pikir yang menyenangkan. Ini berhubungan dengan loba. Pikiran yang dibanjiri dengan keinginan indrawi diumpamakan sebagai semangkuk air yang dicampur dengan pewarna, lak, kunyit, pewarna biru, ataupun pewarna merah tua. Jadi dicampur-campur warna, jadi airnya jadi gelap. Ya, karena dicampur berbagai macam warna. Itu adalah pikiran yang dipengaruhi oleh kamacanda. Lalu biapada, niat buruk atau niat jahat. Rintangan kedua, atau kebencian atau ketidaksukaan yang biasanya membuat pikiran berkecamuk. Ketika seseorang berhubungan dengan objek yang tidak menyenangkan, pikiran menjadi penuh dengan ketidaksukaan dan kehilangan kendali diri. Pikiran yang penuh dengan ketidaksukaan diumpamakan sebagai semangkuk air yang dipanaskan di atas api, mendidih dan bergelembung. Perumpamannya seperti itu. Ya, jadi mendidih, bergejolak. Ya, Pak, mendidih. Kira-kira. Nah, pikiran yang penuh biapada, ada biapadanya, ya berhubungan dengan dosa seperti itu, bergejolak. Ya. Ketidaksukaan yang biasanya membuat pikiran berkecamuk. Lalu tinamida. Tinamida atau kekakuan batin dan faktor batin. Jadi malas dan lamban. Kenapa batin seseorang jadi malas dan lamban? Karena batinnya kaku dan faktor-faktor batinnya yang lain juga kaku. Enggak lentur, enggak fleksibel, jadi malas gitu. Karena terlalu fokus bisa. Karena terlalu fokus bisa. Atau yang lainnya. Ya. Jadi rintangan ketiga adalah sepasang faktor batin yaitu tina dan mida. Tina adalah kondisi kesadaran yang tidak sehat atau lamban, dan mida adalah faktor batin yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Tina mida. Dan sepasang rintangan ini berlawanan dengan usaha sehingga memperlambat perkembangan batin. Nah, di bawah pengaruh tinamida, kesadaran dan faktor-faktor mental menjadi tidak jernih dan kaku dalam menjalankan latihan meditasi. Seperti halnya semangkuk air yang tertutupi dengan ganggang dan tanaman air lainnya. Ya, tinamida itu. Jadi kekakuan batin dan faktor batinnya. Jadi malas dan lamban. Ya. Tina adalah kondisi kesadaran yang tidak sehat atau lamban. Dan mida adalah faktor batin yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut.
Dan karena tinamida, kesadaran dan faktor-faktor mental menjadi tidak jernih dan kaku. Males lah, saya nggak ada gimana-gimana, males lah. Pokoknya jadi mungkin berkecil hati bisa saja akhirnya. Karena pengaruh tinamida, jadi faktor mentalnya jadi tidak jernih. Ya, karena dipengaruhi oleh tinamida. Ya, kira-kira yang membuat pikirannya jadi tidak sehat atau lamban. Oke. Nah, itu perumpamaannya seperti semangkuk air yang tertutupi dengan ganggang dan tanaman air lainnya. Lalu udaca kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran. Rintangan keempat merupakan pasangan dari udaca, kegelisahan, dan kukuca, kekhawatiran atau penyesalan. Udaca adalah pergolakan batin yang menghalangi latihan meditasi dan memblokir jalan kemajuan. Pergolakan batin. Ya, kegelisahan. Udaca berlawanan langsung dengan kemanunggalan pikiran yang merupakan prasyarat dasar dari perkembangan batin. Udaca mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan semua kesadaran tidak bajik dan biasanya berkombinasi kukuca atas perbuatan jahat yang telah dilakukan dan atas perbuatan baik yang ditinggalkan. Nah, udaca itu bikin pikiran nggak bisa terkonsentrasi karena gelisah. Makanya dikatakan berlawanan langsung dengan kemanunggalan pikiran, keterpusatan pikiran yang merupakan prasyarat dari perkembangan batin. Dan ini adalah pergolakan batin, ya, yang menghalangi latihan meditasi dan memblokir kemajuan. Itu adalah udaca. Dan kukuca, kombinasinya itu adalah perbuatan jahat yang menyesal, ya, menyesal atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Nah, kukuca, aduh saya kok bodoh sekali ya begitu ya. Nah, itu kukuca, ya. Dan atas perbuatan baik yang ditinggal, saya kok nggak bisa berbuat baik ya, atau saya kok jadi begini ya gitu. Aduh, coba waktu itu kondisinya pas. Tadi mah saya dana aja ya, tadi mah saya tolong aja ya gitu. Tadi mah saya kasih aja ya, daripada jadi begini. Nah, itu bentuk kukuca. Tadi mah saya kerjain aja ya, kalau enggak sayang lewat. Nah, itu bentuk kukuca. Artinya perbuatan baik yang ditinggalkan. Atau kita tidak melakukan kebajikan yang memang harusnya dilakukan. Itu kukuca. Ada penyesalan. Makanya ya, Anda bisa paham ketika Anda melakukan kesalahan, ya jangan menyesalinya, tapi perbaikinya. Ya, bertekad untuk memperbaiki. Gitu, jangan disesali. Kalau Anda tidak bisa melakukan kebaikan, juga jangan disesali. Gitu ya, sudah. Mungkin Anda bicara ya, mungkin lain kali semoga ada kesempatan. Nah, di situ positive thinkingnya ya. Jadi penyesalan ini akan bisa mengakibatkan kilesa, bikin kusala dalam pikiran kita. Itu. Jadi kegelisahan dan kekhawatiran. Oke. Itu. Lalu berikutnya adalah wicikica atau keraguan. Keraguan di sini adalah diterjemahkan sebagai keraguan dan secara harfiah berarti tidak dapat disembuhkan. Dikatakan bahwa seseorang yang memiliki keraguan atas apapun adalah serupa dengan pasien yang tidak dapat disembuhkan. Ya, ragu, begini benar enggak ya? Begini benar enggak ya? Salah enggak ya? Nah, terus saja berkecamuk pikirannya. Yang tidak bisa disembuhkan dikatakan. Kelima rintangan ini menghalangi dan merintangi perkembangan batin serta memperlemah peningkatan kebijaksanaan.
Jadi secara ini kalau orang udah ragu-ragu tidak dapat disembuhkan, ya, wicikica, ya, secara ininya dikatakan seperti itu. Dikatakan sebagai seorang serupa dengan pasien yang tidak dapat disembuhkan karena semuanya akan diragukan dan ini akan menghambat. Nah, kelima rintangan ini berlawanan langsung dengan 7 faktor pencerahan. Kemunculan niwarana pada saat sesi meditasi membuat tempo kemajuan menjadi lambat. Ya, kayaknya Anda sebagai meditator harus fight ini. Ya, mengenali kondisi-kondisi ini lalu ya berjuang gitu untuk mengatasinya. Ya, kalau enggak kita akan ke bawah suasana. Kita akan dihantam karena mereka akan mencari celah. Ketika kita lemah, mereka akan hajar kita. Kalau mau dibilang seperti itu. Ya, makanya mindful ya terus penuh perhatian terhadap kepada objek meditasi itu diperlukan. Kalau enggak, begitu sekali kita kasih ruang, mereka akan membuka ruang yang lain, mau dikatakan. Ketika kita kasih celah, ya celah lain juga akan terbuka. Mau dikatakan seperti itu. Oke, nah pikiran yang tercemar dapat dipulihkan ke dalam kondisi sebelumnya yang bercahaya dengan praktek latihan bojjhanga. Nah, karena bojjhanga bertentangan langsung dengan 5 rintangan batin. Secara spesifik, Dhammavicaya, Wirya, dan Piti itu akan bertentangan dengan Tinamida. Ya, sedangkan Pasadi, Samadhi, dan UPK itu akan bertentangan dengan Uddhacca. Ya, akan bertentangan dengan Uddhacca. Kira-kira seperti itu. Ini secara pengertian saja ya, supaya Anda buat pengetahuan Anda. Nah, Sati merupakan titik awal dari proses bojjhanga. Untuk kemajuan dan bertahap dari latihan pikiran yang berdasarkan pada sati, kita perlu memperhatikan penjelasan yang ada dalam Sutta Satipatthana, yaitu kayanupasi viharati atapi sampajano satima winiya loke abija domanasang. Ya, di sini dalam penjelasan tersebut kita dapat menemukan 3 persyaratan dasar dalam latihan meditasi, yaitu perlu adanya wirya, panya, dan sati. Kata atapi, ya, kata atapi di sini, atapi sampajano satima. Kata atapi di sini merujuk pada usaha atau energi dalam latihan. Ya. Kondisi pikiran yang sedang dilanda oleh kekotoran batin di berbagai referensi kitab Pali biasanya diumpamakan sebagai kayu bakar yang basah. Dan pengarahan usaha dicontohkan sebagai panas dari api yang mampu mengeringkan kelembaban dari kayu bakar basah sehingga mudah dibakar dengan api. Nah, usaha itu seperti apinya, ya, energi. Nah, pikiran yang dilanda oleh kekotoran batin, yaitu dikatakan seperti kayu bakar yang basah. Kalau kayu bakar yang udah basah, nggak bakalan bisa jadi kayu bakar kan. Makanya harus dikasih api, dikondisikan. Nah, itulah energi, itulah wirya. Makanya perlu dicoba. Kalau enggak, ya basah terus. Bisa jadi lembab, bisa jadi lapuk, bisa dikatakan karena kayunya basah, jadi menghambat istilahnya untuk mempercepat kerusakannya, ya seperti itu. Makanya perlu dibakar, ya, sehingga dibakar dengan api sehingga kayu bakar itu bisa mudah dibakar. Nah, dengan cara yang sama, wirya mengeringkan kekotoran batin. Ya, nah ini wirya mengeringkan kekotoran batin
sehingga sati dapat dengan mudah berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dukungan wiriya merupakan persyaratan yang sangat penting bagi sati di dalam peranannya sebagai pondasi dari kemajuan meditasi. Ya, makanya lagi malas, ya nggak bisa, harus fight. Karena semangat itu, sehingga dengan dorongan semangat itu, wirya kita akhirnya terbentuk, samadhi kita terbentuk. Nah itu di tahapan awal, ya kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi, dukungan wirya merupakan persyaratan yang sangat penting bagi sati di dalam peranannya sebagai pondasi dalam kemajuan meditasi. Berikutnya, sati dan wirya adalah persyaratan penting dalam latihan perkembangan batin yang disebut sebagai latihan meditasi. Sati biasanya diumpamakan sebagai batu yang menabrak dinding. Batu yang menabrak dinding, itu sati. Sati selalu diarahkan ke objek meditasi yang dipilih, misalnya nafas. Ya. Wirya diumpamakan dengan tekanan yang digunakan untuk menabrak dinding dengan batu tersebut. Nah, jadi kombinasi sati dan wirya itu seperti batu yang menabrak dinding. Ya. Satinya itu sebagai batunya. Ya. Dan usaha menabrak dindingnya itu sebagai wiryanya. Jadi ditempelin terus, bisa dibilang. Ya. Wirya diumpamakan dengan tekanan yang digunakan untuk menabrak dinding dengan batu. Dengan adanya sati dan wirya, seorang meditator mengupayakan pencapaian konsentrasi. Nah, yang kemudian dapat berkembang pada kebijaksanaan terhadap sifat alami dari fenomena. Sati artinya adalah mengetahui, mengingat, dan menyadari objek. Bante sering katakan ini. Karena terus mengingat, karena terus mengetahui, karena terus menyadari satu objek, maka akan terbentuk konsentrasi. Karena yang diingat hanya satu objek saja. Sedangkan konsentrasi adalah keterpusatan pikiran pada satu objek. Untuk bisa ke sana perlu wirya. Wirya yang sesuai. Wirya yang sesuai dengan kebutuhan. Supaya kalau perumpamaan ini, batu ini bisa nempel terus ke tembok. Artinya sati diperlukan untuk melihat objek. Untuk menyadari objek. Tapi untuk bisa menyadari objek, perlu wirya yang menopang sati tersebut untuk cukup mengamati objeknya. Sehingga karena terus menyadari objek, maka akan terbentuk konsentrasi. Itu prosesnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga semakin mengerti, oh ini napas seperti ini. Maka pada akhirnya dapat berkembang pada kebijaksanaan. Di levelan anapanasati akan mengerti, oh seperti ini nafas. Nah, kombinasi dari proses tersebut. Kira-kira makin ngerti Anda napas masuk, napas keluar, napas panjang masuk, napas panjang keluar, pendek masuk, pendek keluar, atau keseluruhan tubuh, keseluruhan napas masuk, keseluruhan napas keluar, ya kan? Keseluruhan tubuh napas halus, keseluruhan tubuh napas yang kasar hasilnya yang masuk atau yang keluar keseluruhan tubuhnya. Anda jadi mengerti. Karena topangan, karena dukungan dari semua proses tersebut. Nah, ini yang kita latih supaya kita jadi mahir untuk memaksimalkan potensi tersebut. Sehingga kita akan makin mengerti. Begitu kita mengerti, kita punya kepercayaan diri. Panya berkembang, sadanya kuat. Oh, saya bisa. Oke, gitu kan. Nah, akhirnya
percaya diri melakukan, semangat melakukan, gitu kan. Terus gitu. Akhirnya begitu semangat melakukan, dia sudah tahu cara melakukannya. Oh, wirianya begini, mindfulnya begini, konsentrasinya seperti ini. Dia terapkan. Akhirnya nambah pengetahuan baru, nambah kebijaksanaan baru. Oh, makin mantap, makin makin kuat. Artinya kualitasnya terjaga. Nah itu. Sehingga dia makin yakin, makin berkembang. Kira-kira seperti itu. Ya, polanya terus. Makanya kan repetition is necessary. Pengulangan itu diperlukan. Lagi, dan lagi. Ya, jangan lelah untuk mencoba. Nah, sekali lagi. Ya, di situ. Dan kata sampajano, ya, kata sampajano merujuk pada sati yang selalu ditemani oleh panya. Oke. Terdapat dua kelompok sati menurut Dhammasarigani dari Abhidhamma Pitaka, yaitu sati yang disertai dengan panya dan sati yang tidak disertai dengan panya. Kitab komentar dari Wibangga menjelaskan bahwa kata Nepakhena Samanagato menekankan pentingnya panya yang muncul bersamaan dengan sati. Tanpa panya, sati secara pribadi tidak mampu memahami sifat alami dari fenomena. Kitab komentar menjelaskan bahwa sati yang disertai dengan panya sangatlah kuat sehingga dapat membuat seseorang menembus sifat alami dari fenomena. Kedua kualitas ini, sati dan panya, memiliki hubungan saling timbal balik. Ya, menurut perumusan proses bojangga, Dhamma Wicaya Sambojangga yang mewakili panya dimunculkan oleh sati sambojangga. Ya, dari sudut pandang lainnya, panya sendiri juga merupakan salah satu persyaratan utama dalam membangun pondasi sati. Jadi nggak cuma hanya sekedar mindful, tapi kita juga harus mengerti bagaimana mindful itu. Ya, panya dan sati harus beriringan, harus saling mengisi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi inilah hubungan timbal balik antara sati dan panya. Sati ya menyadari, mengetahui, dan mengingat objek. Panya mengetahui bagaimana mengetahui objek, mengetahui bagaimana menyadari objek, mengetahui bagaimana mengingat objek. Ya, itu panya yang berhubungan dengan sati. Nah, ini yang perlu Anda latih, yang perlu kita latih. Oke. Kira-kira seperti itu. Hubungan antara sati dan panya. Ya. Jadi kalau di dalam Sata Bojangga, panya itu adalah Dhamma Wicaya Sambojangga. Dan sati ya sati Sambojangga. Nah, dalam Bojangga Samyutta Pali menjelaskan bahwa perumusan proses Bojangga dimulai dengan berdiam diri di pengasingan. Setelah mendengarkan dhamma dari biku yang terhormat yang pantas dijadikan sebagai panutan, seseorang kemudian hidup mengasingkan diri dengan dua cara, yaitu secara fisik dan secara batin. Nah, dikatakan bahwa hidup dengan mengasingkan diri, seseorang merenungkan dhamma dan memikirkannya baik-baik. Kapanpun biku, seorang biku pergi hidup mengasingkan diri, merenungkan dhamma dan memikirkannya baik-baik, pada saat itu sati sambojangga telah dimunculkan oleh biku tersebut. Pada saat itu biku tersebut telah mengembangkan sati sambojangga. Pada saat itu sati sambojangga telah dikembangkan dan dipenuhi oleh biku tersebut. Ya, di sini ya kalau berhubungan dengan Anda ya Anda terus ya mengarahkan kepada objek meditasi Anda. Ini adalah bagian dari Dhamma. Ya. Dengan begitu Anda juga saat itu selain mengembangkan konsentrasi, Anda juga sedang mengembangkan sati dengan mengingat objek meditasi.
Ya, itu juga bagian dari pengembangan sati. Ya. Perlunya hidup mengasingkan diri menunjukkan bahwa pengembangan proses bojjhanga harus dilakukan dengan pengasingan fisik dan batin. Kedua jenis pengasingan ini secara umum di berbagai referensi Pali dianggap sebagai dasar dari pencapaian spiritual. Nah, para meditator yang di sini punya kesempatan itu. Makanya untuk istilahnya ke sana ya, tanpa mengasingkan diri agak sulit bahwa dikatakan. Kalau di luaran ya itu akan sulit karena banyak sekali proses atau dinamika dalam kehidupan itu sendiri, mau dibilang yang pada akhirnya sulit untuk memperkuatnya, mau dibilang ya. Oke. Jadi sangat jelas bahwa semua faktor yang kualitas-kualitas baik itu berhubungan. Ya, ini berarti menjelaskan bagaimana antara hubungan antara sati dan juga panya, juga sati dengan wiriya. Mau dibilang ya pancabala itu adalah musuhnya dari panca niwarana. Sata bojjhanga juga sama. Oke. Deskripsi dari pencapaian jana pertama dimulai dengan pernyataan tentang bagaimana seseorang bhikkhu menarik diri ke sebuah tempat yang terasingkan, wiwita. Kemudian berlanjut ke pengembangan sati, penyingkiran 5 rintangan batin, dan pencapaian jana pertama. Sama seperti halnya latihan sati pada napas masuk dan keluar yang dikembangkan dengan 2 jenis pengasingan sebagai pondasi dasarnya. Jadi Anda bisa katakan lihat sini, mengasingkan diri ke tempat yang terasingkan, wiwita, lalu pengembangan sati. Makanya sati sebagai jenderalnya, pemimpinnya, lalu penyingkiran 5 rintangan batin. Dan akhirnya pencapaian jana pertama misalnya. Ini berhubungan dengan jana. Jadi Anda harus berusaha terus mindful dengan objek meditasi Anda. Ya, penuh perhatian terhadap objek meditasi Anda. Perlu perhatian terhadap ya apapun objek meditasi. Misalnya anapanasati ya, terus di nafas atau objek yang lain. Dengan mengikuti penjelasan dari kitab ini maka diperhatikan bahwa klasifikasi kedua jenis pengasingan ini dapat diterapkan pada weweka nisitang, sehingga weweka dapat menjadi pengasingan fisik dan pengasingan batin itu sendiri. Oke. Ya. Ini adalah cara-cara untuk mengatasi panca niwarana. Ya. Panca niwarana kamacanda lah bisa dikarang lebih tepatnya karena kita sedang bahas panca kamacanda itu sendiri. Ya, cara lain untuk membantu mengatasi kamacanda. Faktor jana dari keterpusatan, kemampuan perhatian, dan faktor pencerahan dari perhatian penuh. Ya, ekagata, samadhi, sati, ya mau dibilang pancabala, sada, wiriya, sati, samadhi, dan panya. Ya, masing-masing punya peran. Tapi dikatakan di sini sati sebagai jenderalnya, sati sebagai pemimpinnya. Maka kalau Anda perhatikan semua objek meditasi rata-rata yang Buddha ajarkan memakai kata sati, anapanasati, buddhanusati, dhammanusati, sanghanusati, silanusati, mahasatipatthana. Semua ada sati, mindfulness gitu kan. Dikatakan seperti itu. Dan sati sangat dipuji, sati sangat diperlukan oleh para meditator. Buddha sangat menekankan ke sana. Dan saat ini berdasarkan kebutuhan. Ya, ketika Anda misalnya latihan anapana, ya anapana sati.
Jadi Anda perlu mindful terhadap anapana, yaitu napas masuk dan napas keluar. Ana napas masuk, apana napas keluar, sati. Gitu. Mindfulness, penuh perhatian terhadap objek anapana sati itu sendiri. Sekali lagi seperti itu. Ya. Nah. Oke. Berikutnya, di dalam salah satu sutta, nah ini dikatakan di sutta ini bagaimana kesadaran harus dikembangkan. Ya, artinya bagaimana mindfulness itu harus dikembangkan. Di sini ada sutta dari Sangyutta Nikaya, Sejana pada Kalyani Sutta. Ya. Sangyutta Nikaya 47.20. Ya. Jadi saat itu Buddha berdiam di negara Sumba, di Sedaka. Nah, di sebuah kota dari orang Sumba. Lalu di sana ada sekelompok orang lagi kumpul, lalu mereka bersorak, Ratu kecantikan, Ratu kecantikan. Karena saat itu memang sedang ada ada wanita cantik. Ya, wanita ini adalah jana pada Kalyania. Nah, lalu Ratu kecantikan itu juga seorang penari dan penyanyi yang sangat berbakat. Ya, sehingga mereka sekelompok orang yang lebih banyak akan berkumpul bersama dan sambil bersorak melihat ratu yang wanita cantik ini menari dan menyanyi. Jadi, ratu kecantikan sedang menari. Dia sedang bernyanyi, orang senang. Ya, karena kecantikannya dan juga karena keahliannya. Lalu ada seorang pria, ya, seorang laki-laki yang ingin hidup dan tidak ingin mati. Mau terus hidup dan tidak ingin mati. Yang menginginkan kebahagiaan dan membenci penderitaan. Ingin selalu happy, tidak mau menderita. Lalu orang-orang berkata kepadanya, lihatlah di sini teman, di sini ada mangkuk yang diisi sampai penuh dengan minyak. Anda harus membawanya berkeliling di antara kerumunan orang dan sang ratu kecantikan. Ya. Lalu ada orang di belakang Anda dengan pedang terhunus akan mengikuti di belakangmu. Dan dimanapun Anda menumpahkan minyaknya, bahkan satu tetes, disitulah dia akan memenggal kepalamu. Mau dibilang seperti itu. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa dia harus membawa mangkok yang berisi dengan minyak, berkeliling, dan jangan sampai jatuh minyaknya, netes satu tetes saja langsung dipenggal. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, lalu Buddha bilang ke para biku, menurut Anda, apakah pria itu tanpa memperhatikan mangkuk minyak itu akan menjadi lalai? Artinya dia sembarang aja gitu. Ya, tentu tidak Bante. Kalau enggak dia mati gitu kan. Kalau dia sampai megang mangkuk yang isi minyak itu netes ya, artinya dia jalan sembarangan, dia bergerak sembarangan, ya langsung dipenggal. Karena setetes saja jatuh langsung dipenggal. Nah, itulah perumpamaan ya. Para biku, perumpamaan ini aku berikan untuk menjelaskan maknanya. Mangkuk yang diisi sampai penuh dengan minyak para biku itu adalah istilah untuk perhatian penuh terhadap tubuh. Ya, kayanupasana. Tapi di sini anapanasati juga termasuk perenungan dari tubuh ini. Ya, kayanupasana. Ya, dalam
Mahasatipatthana Kayanupasana salah satu subjeknya, salah satu kelompoknya, di situ ada Anapanasati. Jadi artinya Anda harus terus biasanya penuh perhatian terhadap objek meditasi Anda dimanapun, kapanpun, seperti perumpamaan ini maksudnya. Orang yang bawa mangkuk minyak yang penuh, jangan sampai netes. Ya, makanya dia kan jalannya hati-hati sekali. Ya kan? Kalau netes langsung dipenggal. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi perhatian penuh terhadap tubuh harus kita kembangkan, harus dianggap penting, dijadikan kendaraan dan rencana dasar. Harus kita buat efektif, terbiasa dan mahir. Ya. Buddha mengatakan seperti itu. Ya. Be mindful. Ada kata-kata be mindful. Penuh perhatian terhadap objek meditasi. Kira-kira. Nah, lalu di dalam Paduta Citta, ya, dari Itigutaka, ya, di sutta ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati setiap saat dalam hidup kita. Ya, di sini Buddha mengatakan bahwa para biku, seseorang memiliki batin yang tidak murni. Setelah memeriksa batinnya dengan batinku, Buddha melihat, ya, bahwa aku tahu bahwa jika orang ini meninggal pada saat ini, dia seolah-olah dibawa dan akan ditempatkan di neraka. Ya, apa alasannya? Karena batinnya tidak murni. Karena ketidakmurnian batin itulah beberapa makhluk di sini ketika tubuhnya binasa dilahirkan kembali setelah kematian dalam keadaan sengsara, keadaan buruk, keadaan hancur, dan di neraka. Nah, jadi ya fungsi dari mindfulness itu adalah salah satunya memurnikan pikiran kita pada saat itu, membentuk kemurnian, membentuk habit. Kalau enggak, pikiran kita liar, kemana, akhirnya pikiran kita tuh jadi tidak murni. Ya, itu maksudnya. Ketika pikiran tidak murni, ya, Buddha melihatnya. Nah, ini sebenarnya domain bagian dari dibacaku. Dengan dibacaku kita akan bisa melihat, misalnya orang ini meninggal dengan pikiran tersebut, dia akan lahir di mana. Ya, jadi kita bisa melihat kehidupan orang lain, kelahirannya akan kemana. Gitu. Itu salah satu latihan dari dibacaku atau mata dewa. Ya. Oke. Lalu berikutnya, misalkan seorang pria melihat seorang wanita cantik dan berpikir, oh betapa cantiknya wanita ini, oh betapa halusnya tangannya, dan seterusnya. Jika dia meninggal pada saat itu juga, dia akan dilahirkan kembali di salah satu alam dari 4 alam penderitaan. Demikian pula jika seorang wanita meninggal di saat munculnya pikiran yang bernafsu ketika melihat seorang laki-laki, dia juga akan terlahir kembali di salah satu alam dari 4 alam penderitaan. Kapanpun jika seorang meninggal pada saat timbulnya pikiran tidak baik, seperti pikiran penuh nafsu dan marah, mereka pasti akan dilahirkan kembali di salah satu alam dari 4 alam penderitaan. Ya, makanya pentingnya kita untuk mengendalikan pikiran. Salah satu pengendalian pikiran adalah kepada objek meditasi. Salah satunya. Ya. Makanya kita penting untuk membiasakan diri. Ya. Ini bukan nakut-nakutin ya, enggak. Ini Buddha yang bicara nih di sutta ini, gitu kan. Ya kalau Anda istilahnya mengamati, ya Anda akan setuju. Oke. Berikutnya. Nah ini. Anda lihat bahkan sebuah pikiran yang tidak baik
memiliki kekuatan seperti itu dan sangat mengerikan. Ya kan? Pikiran yang tidak baik. Karena sekali lagi, begini miliaran momen pikiran terbentuk. Kalau kita ada ketidakmurnian pikiran selama 1 detik aja, kita punya potensi miliaran momen. Gimana kalau terus itu berlanjut, terus itu berkembang, itu menjadi kebiasaan kita. Entah berapa miliar pangkat miliar momen kita mengakumulasi potensi tersebut kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu apakah kita memiliki pikiran yang baik lebih banyak atau tidak baik lebih banyak dalam sehari? Kira-kira. Coba renungin. Banyakan mana? Pikiran yang baik atau yang tidak baik? Lagi meditasi sih mungkin lah bisa 50-50 kali. Mungkin. Semoga sih lebih lah ya. Semoga bisa lebih. Tapi bagaimana yang misalnya kalau ketika udah pulang lebih banyak mana? Ini juga yang sering Bante bilang kan. Dalam sehari lebih banyak mana kita bikin kusala atau akusala. Ya kan? Lebih banyak mana pikiran baik atau pikiran tidak baik. Ya kan? Silakan direnungkan. Nah, bisakah Anda yakin? Nah, penegasannya gini. Bahwa Anda tidak akan dilahirkan kembali di alam penderitaan manapun dalam kehidupan berikutnya. Dengan kondisi pikiran, dengan potensi pikiran seperti ini, yakin nggak? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Kira-kira. Ya, saya rasa Anda tahulah. Ya, Anda tahu bahwa yang mulia Bante Dewa Datta memiliki 8 pencapaian dan 5 kekuatan adi duniawi. 8 samapati dan 5 abinya Bante Dewa Datta. Tetapi akhirnya tetap terjatuh ke neraka awici karena kama buruknya. Dan sekarang, apakah Anda memiliki 8 pencapaian dan 5 kekuatan adi duniawi? Coba direnungin. Dewa Datta aja nyeplos juga gitu kan. Kira-kira ke sana. Gimana ya nggak ada bisa kira-kira. Nah, makanya perlu berjuang kira-kira ya. Perlu berjuang itu seperti itu. Nah, makanya kita harus terus, meskipun tidak selalu dapat berperhatian penuh, tetapi masih harus memberikan usaha yang terbaik untuk berperhatian penuh di setiap waktu di sepanjang hari. Berdiri, berjalan, berbaring, ataupun duduk. Ya, jadi ya bagi Anda, para meditator, ya, ataupun yang lain ya, Anda harus selalu memperhatikan nafas Anda. Atau apapun objek meditasi Anda. 4 elemen atau 32 bagian tubuh. Kasina, pengamatan batin atau materi. 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, tergantung pada subjek meditasi apa yang sedang Anda praktekkan. Anda harus selalu memperhatikan itu. Ya, kapanpun, dimanapun. Terus penuh perhatian terhadap objek meditasi. Artinya penuh perhatian terhadap yang kusala. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Nah. Ini ada perumpamaan. Jika Anda berlatih secara terus-menerus dengan cara ini, ya, berkat kekuatan pengulangan, maka konsentrasi dan perhatian penuh Anda
akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Ya, maka Anda akan menjadi kuat. Artinya bisa karena terbiasa, sekali lagi. Bisa karena terbiasa. Karena terbiasa, maka nanti Anda akan jadi luar biasa. Mengarahnya ke sana. Ya, konsentrasi dan perhatian penuh Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Nah, sama contohnya ketika Anda masak air. Ya, jika Anda mendidihkan sepanci air untuk beberapa menit, terus Anda berhenti, matiin apinya, dan membiarkannya dingin. Lalu Anda ulangi lagi, seperti itu. Nyalain apinya, oke, paling 10 menit, matiin. Biar dingin, dan nyalain lagi, 15 menit. Belum sampai mendidih, dimatiin lagi apinya. Gitu, sampai dingin lagi airnya. Atau mungkin setengah jam dah, setengah matang gitu. Belum mendidih. Ya kan? Lalu Anda matiin lagi apinya sampai dingin lagi. Anda ulangi lagi seperti itu, diulang 100 ataupun 1000 kali, air tidak akan mencapai titik didih. Betul enggak? Yang ada kompornya rusak. Gasnya habis. Ya kan? Yang ada. Nah, namun jika Anda mendidihkannya terus-menerus tanpa henti, tidak lama lagi air akan mencapai titik didih. Kira-kira seperti itu. Kalau Anda terus konsisten, makanya ketika Anda terus konsisten lagi, maka nanti akan mencapai titik didih itu sendiri. Makanya jaga apinya. Kira-kira seperti itu. Jaga apinya itu terus lagi lakukan. Ya, bertahap. Ya. Guru Bante Syado Rewata selalu bilang, mulailah dari mana Anda berada. Bergerak. Terus. Tapi terus bergerak. Konsisten. Lagi. Kalau enggak, Anda bergerak, tercapek, berhenti. Udah adem, bergerak lagi. Ntar berhenti lagi. Adem, gerak lagi. Nah, terus saja. Kapan sampainya? Kapan panasnya kalau istilahnya, ya istilah mendidihkan masak air ini. Sekali lagi nanti kalau masak air ya yang ada kompor rusak gitu kan. Gasnya habis. Sudah, nggak matang tuh air. Bantut kalau istilahnya. Ya kan? Nah, begitu juga dengan meditasi. Ya. Jika Anda berlatih meditasi selama beberapa minggu atau bulan dan kemudian berhenti. Ya. Lalu kedua kalinya Anda berlatih juga selama beberapa minggu atau bulan, terus berhenti tanpa melanjutkan latihan meditasi Anda. Ya. Terus ini latihan nih, udah sebulan latihan berhenti. Sebulan latihan berhenti atau 2 bulan berhenti. Ya belum sampai selesai. Terus ada lagi Anda latihan meditasi saat duduk. Lagi duduk, latihan meditasi, terus di objek meditasi. Tapi melakukan sesuatu yang lain di antara sesi duduk. Lihat sana, lihat sini, lagi jalan. Misalnya, enggak ke objek meditasi. Ya, itu akan lebih buruk. Ya kan? Lagi oke. Lagi duduk, bisa. Tapi waktu jalan, Anda lepas objek meditasi Anda. Berarti kan enggak continuously, enggak berkesinambungan, enggak terus-menerus di objek meditasi Anda. Ketika ini juga akan lebih buruk. Bahkan jika Anda berlatih dengan cara ini seumur hidup, Anda mungkin tidak akan dapat mencapai jalan dan buah. Karena continuously-nya itu kesinambungannya ini tidak dibentuk. Hanya pada saat meditasi saja. Gitu. Kuat. Selepas itu tidak. Nah, ini makanya pentingnya mindfulness.
Ya, ini yang perlu dibentuk, penuh perhatian terhadap objek meditasi. Ya. Tetapi jika Anda berlatih secara terus-menerus dengan penuh hormat selama berbulan-bulan atau tahun, maka kemungkinan besar Anda akan mencapai tujuan tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya, makanya ya, Anda harus benar-benar jika Anda benar-benar menginginkan kesejahteraan Anda sendiri, ya mungkin Anda pikir ya Anda tahulah apa yang harus dilakukan. Ya, makanya jangan pernah berhenti ketika belum mencapai tujuan. Kira-kira seperti itu. Lagi, dan lagi. Terus Anda lakukan. Ya. Seperti ya itu perumpamaan masak air nih ya. Ini yang perlu diingat, masak air. Terus dipanasin, makanya jagalah apinya. Jangan sampai apinya padam. Kalau Anda memang mau memasak air istilahnya. Nah, kalaupun Anda memang mau mencapai pencapaian istilahnya, apalagi semuanya juga mau kan pencapaian nibbana gitu kan. Makanya bergeraklah ke sana. Bergeraklah searah dengan tujuan Anda. Kalau Anda mencong-mencong, ya nggak akan nyampe, bisa dikatakan. Nggak konsisten. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, rasanya untuk malam ini cukup sampai di sini. Ya, ceramah Dhamma Bante tentang bagaimana mengatasi kamacanda. Ya, sekali lagi kuncinya adalah konsisten terhadap dengan komitmen Anda. Itulah bentuk disiplin. Ya, ketika Anda berdisiplin minimal untuk diri Anda sendiri, ya, nothing is impossible. Sekali lagi, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya pasti bisa. Ya, tinggal kita yang menentukan kita mau kemana, kira-kira seperti itu ya. Ya, semoga dengan apa yang Bante jelaskan memotivasi Anda untuk terus bergerak, sehingga dengan pergerakan itu menambah kualitas-kualitas baik dari kebajikan dilakukan, sehingga dengan kualitas-kualitas baik membantu Anda untuk bisa terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Ya, sesi berikutnya kita masuk biapada. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya, silakan. Dewa Data kan mencapai jana yang tertinggi ya. Ya, Tapi kan dia berbuat jahat. ya. Apakah pada waktu keluar dari jana itu berarti kekotoran batinnya itu enggak terendap jadi bergejolak atau bagaimana Ya, Bante itu? betul. Jadi Dewa Data punya 8 pencapaian, tapi masih putu jana. Jadi dia belum Arya, karena putu jana masih banyak kekotoran batinnya. Nah, ketika dalam kondisi dia masuk dalam jana atau abinya, jananya tertekan, kilesanya tertekan, kekotoran batinnya. Tapi begitu tidak dalam kondisi jana, ya karena dia putu jana, maka kilesanya bisa bermain. Sehingga dia sampai satu titik dia melakukan kesalahan besar karena dorongan kilesanya begitu kuat. Itu.
Itu kerugiannya, bahayanya gitu. Bante mau tanya lagi. Ya, Itu kan kalau kita kalau konsentrasi kan ditekan ke ya, kotoran batinnya, ya, bukan dikikis. ya. Jadi kalau begitu keluar dari jana bisa jadi bergejolak gitu ya? Bisa, karena akarnya masih ada. Ya, jadi dalam samatha sebenarnya di levelan tertentu kekotoran batin juga bisa ada yang terlepaskan, tapi hanya di levelan tertentu, tidak semuanya. Yang kasar-kasar saja bisa diatasi, tapi bagian yang medium, yang menengah ataupun yang halus sulit. Nah, karena begitu masih ada akarnya, maka potensi itu akan bisa menyebabkan ya berkembangnya kekotoran batin yang lain. Makanya latihan meditasi kita sebenarnya berlanjut samatha dan vipassana. Gitu. Tapi kita punya syarat bagaimana untuk berlatih vipassana itu sendiri. Nah, kita bentuk pondasinya dari samatha. Kira-kira gitu. Jadi kalau udah jananya bagus, mesti buru-buru dikikis ya Bante ya? Ya, jananya sudah bagus, dia latihan subjek meditasi yang lain supaya memenuhi persyaratan untuk berlatih vipassana. Ya, kira-kira gitu. Ya. Masih Bante. Dan itu yang Anda ini ada jalur meditasi kita tuh. Nah, dari samatha di bawah sampai vipassana sampai atas. Nah, itu subjek meditasi yang akan dilatih oleh para meditator. Ya, kira-kira Terima gitu. kasih Bante. Ya. Ya, mantap. Wanami Bante, selamat malam. Tadi saya agak sedikit mau tanya masak air Bante. Kalau masak air nggak dimatiin gitu Bante. Contoh kan sekarang kita latihan dengan kondisi Ya, seperti ini. ya. Balik ke rumah, latihan. Pencapaiannya memungkinkan Bante untuk sesuatu yang masih kurang kita latih di kondisi di luar retret gitu. Mungkin saja, tapi mungkin perlu waktu, mungkin perlu ekstra, perlu usaha besar, perlu usaha yang lebih kuat. Ya, ya. Nanti juga sering cerita lah di beberapa kesempatan. Nanti ketemu satu yogi, ya. Dia kerja 9 bulan, kumpulin duit. Dia masuk center 3 bulan. Begitu terus selama bertahun-tahun. Ya, yang Bante tahu mungkin 5-6 tahun dia lakukan itu. Rutin. Setelah 3 bulan masuk center, di rumah pun dia usahakan lebih emphasize meditasi. Terus, tapi ya tetap ada ini juga, ada penghasilannya juga. Ya, akhirnya dia bisa ngumpulin sampai 9 bulan, 3 bulan dia konsen di meditasi, di center. Dia betul-betul masuk center. Dan sampai satu titik, ya mungkin paraminya sudah berbuah. Ya, dia bisa berhasil dalam meditasinya. Tapi ya perlu waktu, perlu usaha lebih. Nah, itu Bante ketemu yang nggak cuma satu sebenarnya, ada beberapa meditator seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, di Indonesia sih belum umum. Yang itu Bante ketemu yogi dari Singapura. Ya. Tapi kalau sudah tingkat lanjutan, pasti nggak mungkin ya Bante, kalau udah vipassana atau sesuatu yang lebih serius gitu. Mungkin saja, Oh, tapi mau dibilang kalau pencapaian lebih tingginya akan ke delay, jadi perlu waktu. Karena begitu lagi nanggung, lagi enak-enaknya latihan, dia pulang misalnya.
Ya berarti kan dia merubah lagi kan, kualitasnya pasti menurun. Dia harus adjust lagi gitu kan. Minimal dia harus maintain. Ya kan? Setelah lama dia baru masuk center lagi, pasti gurunya mulai lagi dari awal. Dicek lagi kualitasnya bagaimana. Kalau misalnya kualitasnya masih kayak ini ya harus dikuatin lagi, harus distabilin lagi. Seperti itu. Jadi bolak-balik terus saja. Ya untung aja dia semangatnya kuat. Untung aja paraminya masih ada. Hokinya masih ada mau dibilang. Kalau enggak langsung drop, waduh, ya kan? Mau dibilang seperti itu. Tapi ya mungkin saja. Makanya itu bergantung dari ya masing-masing individu. Nggak bisa juga jadi patokan. Ya pola dia, ya mau dibilang seperti itu tuh bisa. Yang lain nggak tahu, belum tentu bisa. Bisa iya, bisa enggak. Ya kan? Oke, kalau Bante logikanya seperti ini. Logika sederhana dari Bante ini ya. Ketika Anda sudah mencapai tingkatan tertentu, berarti kan parami yang diperlukan sampai levelan itu kan besar karma baiknya dipakai energi kebaikannya. Oke, lalu Anda nggak lanjutin, minimal Anda harus maintain di kondisi tersebut. Untuk maintain pun ini perlu dukungan parami dari masa lampau untuk bisa maintain. Ya enggak? Suatu saat kalau memang karma baiknya nggak cukup, dia langsung drop. Ketika drop, apakah Anda punya cadangan energi kebaikan yang sama untuk minimal sampai levelan itu? Punya enggak? Itu jadi pertanyaannya. Minimal menyamakan gitu di levelan itu. Ya enggak? Kalau enggak punya, ya Anda mungkin nunggu kehidupan berikutnya. Yang mana yang ini jadi modal Anda untuk kehidupan berikutnya. Ya enggak? Kira-kira seperti itu. Tapi ya enggak semua, tapi logika Bante berpikir Bante seperti itu. Begitu drop, kita punya enggak nih power untuk naikin ke levelan yang sama? Itu kan berarti perlu hoki yang lebih gede, minimal sama kan. Makanya perlu maintainnya seperti itu. Jadi parami sama latihan tiap hari itu Bante sebetulnya yang mana sih yang mendukung latihan tiap hari apa parami yang besar itu? Dua-duanya. Berarti kalau tanpa parami latihan seumur hidup nggak akan bisa berhasil. waduh. Nggak akan berhasil. Dukungan karma lampau dan usaha sekarang, maksudnya seperti itu. Anda nanti kalau misalnya ke center, Anda ngerti. Orang di center yang rajin latihannya, ada yang 10 tahun, 20 tahun, nggak berhasil. Kurang rajin apa sih dia? Ya kan di center loh. Kurang rajin apa? Ya artinya dia udah mendedikasikan dirinya untuk latihan, tapi nggak berhasil dalam meditasinya. Nah, usaha sekarang begitu giat, tapi nggak didukung oleh parami masa lampau. Ada kondisi tersebut, ya kan? Variatif sekali. Jadi nggak bisa ideal. Kita memang balik lagi bergantung sama kondisi kita masing-masing. Kira-kira seperti itu. Kalau kita mau ngecek Bante, kalau darah kan bisa cek A, B, C. Kalau parami ngeceknya gimana Bante? Ya secara simpelnya sih lihat aja kondisi Anda sekarang. Itu menunjukkan parami Anda dari masa lampau minimal. Apa yang Anda dapat, apa yang Anda rasa, setidaknya itu menjadi buat indikator, bukan untuk bisa memastikan ya, sebagai indikator saja. Minimal setidaknya saya begini deh di masa lampau. Saya melakukan ini di masa lampau. Kira-kira seperti itu. Ya enggak? Kira-kira. Makanya ya terus berjuang. Tapi balik lagi ya mau dibilang buat para yogi yang di Indonesia sabar-sabar aja dulu ya. Memang
kondisinya memang belum sesuai. Ya, Anda harus sabar berjuang, bisa dibilang. Mau ke Myanmar pun lagi perang, ya kan sekarang. Memang kondisinya lagi nggak pas, ya. Memang harus di-maintain betul-betul. Ya, mau latihan di Indo pun belum ada tempat yang sesuai, mau dibilang. Nah itu, kondisi yang lainnya lagi. Ya kan? Mau dibilang seperti itu. Jadi ya sudah, bergerak saja sesuai apa adanya. Tapi terus dijaga apinya minimal gitu kok Yanto. Kayak ngedidihin air gitu, masak air gitu. Apinya terus ada minimal. Setidaknya anget-angetin aja. Ya Anda harus sediain kompor yang bagus, gas yang cukup. Ini. Jangan sampai dingin airnya tuh gitu. Begitu gasnya mati habis langsung ganti gitu. Nah, persiapannya harus banyak gitu kan. Iya Bante. Oke. Makasih Bante. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Bante, salam Bante. Tadi kita mendengar Bante menjelaskan kalau tentang perenungan. Nah, setiap kita mendengarkan suatu dharma atau melihat suatu kejadian, kemudian kita merenungkan apakah itu merenungkan ke arah yang positif, yang meningkatkan energi positif. Oke. Dan apakah itu sudah termasuk salah satu kondisi pemusatan pikiran untuk meningkatkan kemampuan untuk menghancurkan kekotoran batin. Belum sampai ke sana. Itu baru hanya sebatas intelektual. Ya. Ya, itu lebih tepatnya kata yang Anda maksud itu adalah yoniso manasikara. Perhatian yang bijaksana. Perhatian yang bijaksana itu bentuk perenungan. Jadi dengan kejadian yang ada, Anda sikapi dengan baik. Itu bentuk perenungan. Misalnya ada orang yang misalnya lagi susah. Anda jangan ikut susah hatinya. Tapi bagaimana Anda merenung tentang hukum karma. Oh, masing-masing orang punya karma. Mungkin kondisi begini, ya karena pengetahuan dhamma saya, mungkin karena kondisi ini di masa lampau dia seperti ini. Nah itu jadi kita merenungkan dhamma. Itu bentuk yoniso manasikara. Jadi mau dikatakan itu bentuk memusatkan pikiran kita pada perenungan dhamma, bukan kondisi meditatif. Ya, untuk bisa mengikis kekotoran batin perlu meditatif, perlu kondisi meditatif. Artinya perlu dengan meditasi. Untuk menghancurkan kekotoran batin hanya satu cara, dengan meditasi, enggak ada cara lain. Ya, bukan hanya dengan merenungkan dhamma saja. Ya, enggak cukup. Itu intelektual. Ada istilahnya pariyati. Pariyati akan menghasilkan sutta maya panya. Panya yang berdasarkan pemahaman teori. Kira-kira gitu. Ya. Yang untuk penembusan atau untuk menghancurkan kekotoran batin perlu yang namanya patiweda, penembusan, dan itu panya yang dihasilkan adalah bawana maya panya, kebijaksanaan yang dihasilkan karena penembusan. Nah saat itu kekotoran batin seseorang bisa hancur di sana. Ya, kira-kira gitu. Bante, tambahan lagi, kalau kadang dalam medit kita juga sering susah berpusat pada satu fokus. Ya.
Tapi dalam pemusatan kadang bisa timbul seperti perenungan, apakah itu bisa jadi objek? Anda harus disiplin. Sekali lagi, disiplin ini adalah konsisten terhadap komitmen. Kalau Anda berkomit untuk latihan anapanasati berarti kan ke napas objeknya. Berarti Anda harus konsisten hanya mengamati nafas, bukan mengamati perenungan. Perenungan dhamma, walaupun itu dhamma, itu bukan objek meditasi Anda. Kalau pada saat Anda mau latihan anapanasati, lalu Anda ambil perenungan dhamma, Anda nggak disiplin di kondisi itu. Karena Anda nggak konsisten terhadap komitmen Anda. Dan Anda nggak akan mengalami kemajuan. Kira-kira gitu. Nah itu yang harus kita pahami. Secara basic attitude-nya gitu ya. Etika dalam berlatih. Ya. Jadi nggak lari kemana-mana. Gitu. Ya enggak? Jadi kata kuncinya disiplin kalau mau sukses dalam latihan. Disiplin itu adalah konsisten dalam komitmen. Ya. Oke. Terima kasih Bante. Silakan. Bante, ada pertanyaan dari YouTube Live. Dari Kevin Lee. Bante, jika belum selesai dengan latihan meditasi, tapi belum mencapai sotapanna, apa besar kemungkinan untuk melanjutkan di kehidupan berikutnya? Ya. Ya. Kemungkinannya besar untuk melanjutkan latihan, mungkin latihan di kehidupan berikutnya. Kemungkinan besar iya. Jadi ada contoh salah satu biku waktu zaman Buddha, dia meninggal dalam posisi latihan meditasi. Ketika dia meditasi, dia meninggal. Ya. Lalu dia terlahir di alam dewa. Dan dia waktu terlahir di alam dewa, dia nggak sadar bahwa dia sudah terlahir. Dan waktu lahir pun dia dalam posisi meditasi. Artinya jadi dewanya kan dewa lahir spontan. Dan dia artinya saat itu duduk bersila dalam posisi meditasi. Ya. Setelah dia sadar bahwa dia lahir di alam dewa, dia ingat saya harus cari Buddha gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Akhirnya dia menemui Buddha dan akhirnya sebagai dewa dibimbing oleh Buddha dia mencapai sotapanna. Jadi bergantung dari kecenderungan kuat kita pasti akan mengarah kepada Dhamma juga nantinya. Itu. Ya. Jadi sangat mungkin. Ya, Jason. Wanami Bante, Susa mau nanya, kan pikiran itu kan terbagi dua ya, ada yang pikiran baik sama pikiran tidak baik. Apakah kalau kita sebagai umat berumah tangga gitu, kita melakukan perencanaan, itu termasuk kategori di pikiran baik atau pikiran tidak baik kah? Itu yang pertama. Kita boleh merencanakan enggak gitu? Ya, secara itu nggak bisa dihindari. Tadi yang berhubungan dengan kalawadi, ya itu kan perencanaan di waktu yang maksudnya bicara di waktu yang sesuai gitu ya. Nah, kira-kira masih bermanfaat enggak? Kira-kira gini ya. Nah ini kalawadi, butawadi, atawadi, dhammawadi, winayawadi, nidanawadi. Nah, kalau memang masih bermanfaat sesuai dengan tujuan, rasanya itu sesuatu yang bagian dari yoniso manasikara. Ya, nah tergantung kita settingnya gitu. Mau bagaimana? Terus, sorry Bante, sebenarnya 3 pertanyaan ya. Pertanyaan kedua, kalau misalnya pola meditasinya misalnya dalam 1 tahun itu
3 bulan itu kerja, sebulan itu masuk retreat, kira-kira bakalan ada kemajuan nggak ya Bante dalam hal meditasinya? Dicoba aja dulu. Ya, Bante nggak bisa mastiin, itu mesti ehipasiko. Pasiko sendiri ya Iya, Bante. ehipasiko sendiri setidaknya. Hmm, Terus kalau misalnya, katakanlah misalnya 3 bulan kerja, sebulan kita masuk retreat, iya. itu biasanya umumnya wajib dengan guru meditasi yang sama atau boleh dengan guru meditasi yang berbeda. Kalau Bante sendiri akan memilih guru yang sama supaya dapat feel-nya, supaya dapat arahannya maksimal. Ya, kalau Bante sendiri terus terang Bante pun harus memilih guru. Ya, dari sekian banyak guru yang ada Bante harus pilih. Ya, jadi Bante putuskan Bante harus berlatih dengan beliau. Sudah. Terus sampai selesai. Gitu. Jadi nggak bingung. Karena ada perubahan pola. Tapi kadang kan belum tentu guru meditasinya mau menerima muridnya sampai selesai Bante. Itulah masing-masing meditator. Itu yang jadi masalah sekarang. Ya kan, nah itu. Karena kan di Indonesia guru meditasi yang betul-betul ngajarin secara sistematis kan nggak banyak ya Bante. Ya Gitu. itulah kondisi sekarang. Makanya yang tadi Bante bilang mesti sabar-sabar. Iya kan? Ya karena kondisinya seperti ini. Ya. Tapi ya sudah ada mengarah ke sana. Setidaknya ada kondisi yang mengarah ke sana. Entah kapan ininya ya masih belum tahu nih. Ya. Memang kondisinya sekarang lagi tidak menguntungkan. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Diterima saja. Jalani saja ya Ya Bante. jalani saja sebisanya gitu. Oke. Memang. Pertanyaan terakhir Bante. Oke. Di sana kan ada chartnya tentang meditasi menuju ke bagian pusat utamanya itu kan Nibbana. Ya. Dalam program meditasi ini dari Samanta sampai Vipassana kita sebenarnya butuh durasi waktunya itu berapa lama ya Bante? Biar ada gambaran Bante. Anda yang mau normal aja gitu. Emang ada cara lain ya Bante? Ya, ini adalah tahapan latihan yang akan kita lakukan di sistem di PAUK Group. Ya, dari awal di sini sampai ini dimulai dari Anapanasati dan 4 unsur gitu ya. 4 unsur dan Anapanasati, lalu 32 bagian tubuh, skeleton, lalu kasina putih, lalu 10 kasina dengan 8 jana. Ya, 8 jana. Lalu di sini ada meditasi 4 perlindungan, metta, karuna, mudita, upeka, lalu buddha nusati, asubha bawana dan marana nusati. Ya, di sini, di bagian sini. Nah, caturaka bawatana. Lalu masuk ke rupa. Ya, rupa di sini pengamatan terhadap 42 bagian tubuh. Ya, rupa kalapa. Ya, di sini nanti meditator akan mengamati 52 jenis rupa. 28 jenis rupa. 28 jenis rupa yang ada di 42 bagian tubuh. Jadi bukan 32 bagian tubuh lagi. 42 bagian tubuh, 28 jenis rupa yang patawi, apo, tejo, wayo. Ya kan? Tanah, air, api, angin itu 4 mahabhuta dan turunannya 24 rupa. Ini detail di sini.
Nah, di sini. Ini pun materinya banyak sekali. Oke. Ya, di sini rupa, di sini batin juga sama gitu kan, pemahaman tentang batin. Dan di sini meditator akan mengamati 89 cita dan 52 cetasika. Ya, abhidhamma, kontennya abhidhamma di sini. Gitu. Dan ini pun materinya banyak. Oke, sebelum itu Bante jelasin di sini meditasi 4 perlindungan. Nah, meditasi 4 perlindungan ini diperlukan sebelum vipassana. Ya, ini adalah senjata bagi meditator ketika kilesa yang berhubungan muncul. Ya, mereka harus hadapinya dengan ini. Begitu vipassana semuanya nggak bisa dicegah. Baik atau buruk akan muncul. Ketika latihan vipassana kita kuat, kita bisa bertahan. Begitu nggak kuat, salah satu objek latihan ini yang harus digunakan. Ya, Brahma Wihara, meta, ada 528 cara. Ya, karuna, ini kurang lebih ada 128 cara latihan. Dan juga mudita dan juga mudita juga sama. UPK hanya jana keempat saja, kurang lebih. Ya. Nah, ini masing-masing sampai dengan jana ketiga. Nah, ini 528 kurang lebih di sini ya mungkin mungkin sampai 1000 latihan untuk ini saja Brahma Wihara. Ya. Bante bukan ini ya, ini memang kenyataannya seperti itu latihannya gitu. 528 cara dan plus-plusnya gitu. Kurang lebih 1000 latihan yang di sini saja untuk meta. Belum Buddha Nusati. Buddha Nusati 9 kualitas Buddha. Arahang sama Sambuddho, Wijayacana itu harus dilatih semua. Gitu. Lalu Asubha Bhawana minimal 10 objek mayat di sini. Juga Maranusati 10 objek mayat yang harus dilatih. Ya kan ini 30, ini aja udah 30, ini aja 9 kualitas Buddha. Udah 29 dan ini perlu makan waktu banyak. Jadi kalau Anda normal untuk bisa menyelesaikan semua ini 2 tahun minimal. Intensif di center. 2 tahun intensif di sana. Iya. Itu pun minimal. Minimal. Kalau normal, nggak ada halangan, nggak ada apa, semua mulus. Anda harus menyediakan waktu 2 tahun. Dan ini nggak main-main. 2 tahun sih waktu yang singkat. Anda jadi dokter aja berapa belas tahun. Iya enggak? Tentu? Iya benar. Berapa belas tahun itu duniawi loh. Spiritual adi duniawi 2 tahun. Ya ringan sebenarnya. Ya kan enggak sebanding ya kan dengan pencapaiannya gitu kan. Nah. Kira-kira. Betul kok Yanto? Nah. Iya, kuliah aja S1 berapa? 6 tahun, SMP, SMA 3 tahun ya kan. Iya. Ya 2 tahun aja perlu waktu. Kira ya secara standar ya, secara umum, secara ini. Dulu Bante bisa bicara 1,5 tahun. Ya, artinya udah mulus mau dibilang. Bisa juga 1,5 tahun, tapi ya rata-rata 2 tahun lah. Lebih ininya. Minimal. Tapi itu kan belum lagi tergantung paraminya kan Bante. Betul. Nah itu artinya itu yang Bante bilang lancar semua kesehatannya, lancar paraminya, lancar gitu. Dalam sisi 2 tahun itu kan ya bisa aja ya kesehatannya turun atau bagaimana. Ya, kondisi bisa terjadi berbagai variasi. Nah, di situ kan. Nah, oke. Di sini bagian Paticcasamuppada. Ini melihat kehidupan lampau. Meditator minimal diarahkan untuk melihat minimal 6 kehidupan lampau. Ya,
di Paticca Samuppada ini. Gitu. Bisa ada yang tergantung kekuatan konsentrasinya, bisa saja melihat sampai 20 kehidupan lampaunya, 30 kehidupan lampaunya. Gitu. Dan ini juga nanti akan bisa dijadikan objek vipassana nantinya. Nah, ya ini akan kepake. Nah, terus ini yang lakana rasa pajupadana pada tanah. Jadi ini dibedah lagi ya. Ini lebih detail. Jadi pengamatan ini nama dan rupa, pemahaman tentang batin dan materi yang mana kita sudah memahami 28 jenis rupa di sini di 42 bagian tubuh dan cita dan cetasika ya 89 cita dan 52 cetasika. Ini di bagian sini di breakdown lagi, lebih detail lagi. Masing-masing unsur-unsurnya itu sendiri. Ya, misalnya unsur tanah. Dia unsur tanah lakananya apa, rasanya apa, pacupadananya apa, pada tanahnya apa. Jadi satu unsur tanah dipecah lagi jadi 4 karakteristik. Makanya ini penting. Ini penting untuk mematangkan pemahaman anatta. Bahwa satu unsur tunggal saja masih ada 4 fungsinya dia. Nggak bisa sendiri dari single element. Yang kita ketahui bahwa satu unsur nggak bisa berdiri sendiri. 4 mahabhuta saja prinsipnya seperti ini. Yang satu ada karena ada yang 3. Memudahkan gitu. Yang 2 ada karena ada yang 2. Yang 3 ada karena ada yang 1. Prinsip dasarnya seperti itu. Jadi nggak bisa semuanya satu orang satu unsur berdiri sendiri. Jadi semua saling membutuhkan. Nah, ditambah pemahaman lakana rasa pacupadana pada tanah ini yang akhirnya mencerahkan kita bahwa satu unsur itu berbagai fungsi ada, tidak hanya satu fungsi ternyata. Berbagai pendekatan. Nah, ini akan lebih membantu mematangkan anatta. Begitu satu unsur kita ngerti 4 karakteristik ini, lalu kita gabungin semuanya. Misalnya kayak kusala 34 cetasika. Dari 34 cetasika itu kan kumpulan. Ya kan, kumpulan itu sendiri dia membentuk pikiran kusala terdiri dari 34 cita dan cetasika. Dari 34 cita dan cetasika kita masukin lakananya masing-masing unsur 4. Ya, nah itu serunya. Sehingga bagaimana tinggal tergantung tingkat kebijaksanaan kita, pemahaman kita. Bisa nangkep enggak melihat pola ini? Kalau kita bisa menangkap pola ini, kita akan melihat semua hanya satu kondisi saling mengkondisikan. Semua hanya proses yang terjadi, yang akhirnya menyatu. Nah, makanya selalu Bante bilang kan, satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ketika tidak ada kondisinya, maka tidak akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Nah, semua ada karena ada ikatan. Nanti Anda juga akan bisa memahami. Karena ikatan, karena ada kemelekatan. Begitu ikatannya hilang, maka semuanya tercerai-berai. Hilang, tidak berdiri sendiri, lenyap. Nah, pemahaman itu harus kita tembus. Nah, artinya untuk bisa menembus itu perlu mengumpulkan data-data dan kenyataan apa adanya. Makanya dibilang yata buta nyana dasana. Melihat sebagaimana adanya. Nah, itu pemahaman ini. Nah, dari situ masuk ke vipassana di sini. Nah, ini mulai kita vipassana di sini. Samasanya nyana, udaya bayanya na, bangganya na, adinawa, nibindanya na, mucintokanya, pati sangkanya na, sangkarupekanya na. Ini vipassana. Nah, baru di sini vipassana. Ini tahapan kita. Di sini. Kita pun bisa menjelaskan vipassana, tapi kita punya syarat untuk bervipassana. Ya, syaratnya yang tadi, semuanya harus dipenuhi. Ini persyaratannya. Ini belum vipassana, ini persyaratan vipassana.
Makanya begitu agung muatannya, begitu mulia. Ketika kita membawa muatan yang mulia ini, makanya wajar kita bisa ke sini. Palanyana, maganyana, palanyana. Ini adalah tingkatan arahat di sini. Arya, kira-kira seperti itu. Satu pertanyaan lagi ya Bante. Oke. Kalau misalnya seorang meditator udah, misalkan katakanlah dia udah belajar samatha, udah sampai ke vipassana, itu sebagai umat putujana itu masih udah termasuk kategori sotapanna atau gimana? Belum. Saya kan masih baru. Kalau dia putujana ya dia hanya sampai di sini saja. Di tahapan sangkarupekanyana. Ya, mentok putujana di sini. Level terakhir di 11 sangkarupekanyana. Ini adalah posisi tertinggi putujana. Itu Nyana 11. udah kategori sotapanna Belum. atau belum? Belum. Sotapanna ini ke sini. Kotrabu ini perubahan maga. Ketika udah sampai sini baru sotapanna. Tahapan maga pala di sini. Minimal sotapanna di sini. Supaya bisa sampai ke sana Bante. Latihan vipassana terus. Jadi ke sini dari pokoknya nyana-nyana ini cepat prosesnya. Pergerakannya cepat. Ya. Nah, tinggal tergantung dorongan tingkat kebijaksanaan kita dan dorongan parami masa lampau. Bisa tembus apa enggak? Gitu. Panjang juga ya. Ya, panjang. Makanya makan siang enggak gratis. Enggak ada makan siang yang gratis. Kira-kira begitu. Berarti lebih lamanya di samatha dulu lah ya Bante ya kalau Ya, gitu. tapi ya tadi pernah sering juga Bante jelaskan bahwa tujuan kita latihan samatha adalah tujuannya untuk bervipassana sebagai pondasi untuk latihan vipassana. Dan objek dari samatha kita bisa gunakan sebagai objek vipassana. Sekali lagi. Kalau Anda latihan misalnya 40 objek samatha, maka Anda punya peluang yang lebih banyak untuk mematangkan kebijaksanaan Anda dengan memakai subjek samatha itu jadikan objek vipassana Anda. Gitu. Kalau Anda misalnya hanya anapanasati saja, latihan samathanya, latihan konsentrasi sampai jana keempat misalnya. Jadi Anda hanya punya variasi latihan sampai jana keempat saja di jana damanya. Anapanasati tok. Nah, yang ini apakah dengan variasi latihan itu cukup membuat parami Anda matang untuk mencapai magapala? Nah, biasanya ada kemungkinan kita jenuh latihan karena nggak nyampe-nyampe. Misalnya cuma kayaknya punya satu variasi saja. Parami orang ya nggak tahu sih memang, tapi dengan melihat kualitas batin makhluk yang sekarang, rasanya memang semuanya harus kerja keras. Dan itulah perlu variasi. Makanya kenapa ya Paul Shadow mengambil keputusan ini dengan saya merumuskan latihan seperti ini yang sesuai dengan Wisuddhimagga. Karena memang tujuannya ke sana, melihat kualitas batin dari makhluk yang sekarang. Nggak ada yang bisa langsung sekali jadi. Mungkin nggak 1.000.000 kali. Ya. Harus berlatih keras ya. Ya, memang harus berlatih keras. Nggak ada jalan tol. Walaupun banyak bangun jalan tol gitu, tapi nggak ada jalan tol. Betul. Tapi kan Bante ada teman Susan. Ya. Dia juga meditasi kan. Ya. Jadi sering ngajak Susan untuk ikut meditasi di sana juga. Ya. Tapi Susan agak mungkin kurang klik atau gimana ya. Soalnya yang diajari itu
per sesinya itu metodenya itu bervariasi. Misalnya kayak hari ini Anapana, nanti besoknya itu Metta, nanti besoknya lagi Buddha Nusati. Nah terus dari kata teman saya, katanya dia udah bisa melihat lupa kalapa, tapi samantanya masih belum gitu kuat. Itu mungkin nggak ya Bante? Mungkin saja, tapi sepertinya perlu kalau Bante memilih diskusi lebih lanjut dengan orang yang tepat. Apakah benar apa yang dia lihat itu betul-betul ya rupa kalapa? Ya, itu. Ya, jadi harus diskusi lebih lanjut. Kalau tidak, ya mungkin saja dia ada yang namanya adimana, kesombongan yang tinggi. Mungkin saja. Kira-kira gitu. Anumodana Bante, Oke. makasih. Ya, Sadu. Oke. Cukup lah ya untuk malam ini ya. Oke. Kita pelimpahan jasa. Oke ya, semoga apa yang kita lakukan, apa yang Anda lakukan, ya kebajikan yang dilakukan juga terutama mendengarkan dhamma ya, waktu yang sesuai itu juga kebajikan. Ya, jadi juga dengan semoga dengan kebajikan apapun yang telah dilakukan sampai dengan saat ini, ya semoga mengkondisikan semua berkah ada pada Anda, ya, semua dewa melindungi Anda dengan kekuatan semua Buddha, Dhamma dan Sangha. Semoga Anda sejahtera selamanya. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan mengkondisikan Anda sehat dan bahagia, terhindar dari semua bencana, kesedihan dan penyakit lenyap, tidak ada halangan untuk Anda, bahagia dan berumur panjang. Ya, semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan, mengkondisikan Anda terbebas dari semua penyakit, terhindar dari semua kesedihan, mengatasi semua musuh, sejahtera dan bahagia selamanya. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan, mengkondisikan Anda terus berkembang dan maju di dalam Buddha Sasana sampai akhirnya terbebas dari penderitaan mencapai Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Mari kita membacakan Imaya Dhammano Dhamma Patipatya dan juga langsung pelimpahan jasanya. Imaya Dhammano Dhamma Patipatya Buddham Pujemi. Imaya Dhammano Dhamma Patipatya Dhammam Pujemi. Imaya Dhammano Dhamma Patipatya Sangham Pujemi. Ada imaya patipatya jati jara byadi maranama parimoce sami. Idame punya masawakayang wahang hotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagan sabasatanam bajemi. Desa beme samampunya bagan labantu. Sa